Perkenalkan, nama saya Bunga Butar-Butar dengan NIM 2306125607. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Nur Rohim Yunus. Tugas ini diberikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Demokrasi adalah sistem alternatif dalam aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Demokrasi tidak hanya sebagai asas kenegaraan, tetapi juga memberikan arahan bagi peranan masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai organisasi tertinggi, sehingga warga masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang demokrasi. Demokrasi muncul sejak zaman Yunani kuno, berasal dari bahasa Latin demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan yang berarti pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi memiliki makna yang variatif karena bersifat interpretatif. Karena sifatnya yang interpretatif, maka dikenal sebagai tipologi demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi konstitusional, demokrasi borjuis, demokrasi rakyat atau proletar, dan demokrasi perwakilan liberal. Demokrasi langsung adalah suatu kondisi ketika keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang seperti yang dilaksanakan di zaman Yunani kuno. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang terbatasi oleh aturan atau konstitusi. Pemerintahan yang demokratif adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Konstitusi memberikan batasan-batasan terhadap posisi dan peran atau wewenang pemerintah. Selanjutnya, demokrasi borjuis. Sebagaimana demokrasi rakyat merupakan bentuk demokrasi yang membuat cara pandang kelas. Demokrasi borjuis didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja, sehingga terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Selanjutnya, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini disebut juga dengan demokrasi proletar, Marxis komunis atau demokrasi Soviet. Tokoh aliran ini adalah Karl Marx. Masyarakat yang dicita-citakan adalah komunis. Masyarakat yang tidak memiliki kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi. Dan yang terakhir adalah demokrasi perwakilan liberal. Ciri demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah suatu demokrasi ketika fungsi legislatif dijalankan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, sekian dari review jurnal yang saya lakukan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih.